Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil bedah jurnal saya dengan judul Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Fungsi Uang untuk memenuhi sebuah tugas. Nah, jurnal ini sendiri ditulis oleh Soritaw Ahmad Ramdhani Harahap. Langsung saja kita masuk pada poin pertama. Konsep dasar uang. Uang dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Sedangkan dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu, yang mana memiliki beberapa makna, yaitu al-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam melaksanakan proses pertukaran barang dan jasa. Sebelum diterimanya uang sebagai alat tukar, masyarakat masih mengenal dan menggunakan sistem perdagangan barter, namun banyak kesulitan di dalamnya. Setelah sistem barter, dicetaklah uang yang bertujuan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dalam pertukaran tersebut. Imam Al-Ghazali mengisyaratkan bahwa fungsi uang dinar dan dirham sebagai unit hitungan yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa. Baiklah, sebelum masuk ke poin kedua atau poin selanjutnya, saya akan membahas sedikit tentang biografi dari Imam Al-Ghazali, karena beliau merupakan referensi dari terbentuknya jurnal ini. Beliau dilahirkan pada abad ke-5 Hijriah, tepatnya tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi, di Ghazalah, sebuah kampung kecil di pinggiran kota bernama Tusi. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Karir pendidikannya dimulai berguru kepada Sufi yang merupakan sahabat dekat dari ayahnya semasa hidupnya, kepada Ahmad bin Muhammad Al-Rozqani. Dari guru ini, Imam Al-Ghazali telah banyak belajar tentang membaca dan menulis Al-Quran, Nahwu, bahasa Arab, ilmu hadis, dan fikih serta hisab. Baik, itulah biografi singkat dari Imam Al-Ghazali. Sekarang kita lanjut pada poin kedua. Pengertian uang dan fungsinya menurut Al-Ghazali. Pembahasan Al-Ghazali tentang uang nampak cukup komprehensif, yang dimulai dari evolusi uang hingga fungsi uang. Tanpa adanya uang, masyarakat saat ini akan mendapatkan kesusahan untuk melakukan sistem jual beli. Al-Ghazali menyatakan bahwa uang muncul disebabkan adanya sistem jual beli. Misalnya, seorang ingin membeli sebuah baju dan makanan. Dari mana dia mengetahui ukuran baju dari nilai makanan tersebut? Jual beli di atas terjadi dengan jenis-jenis barang yang berbeda. Kedua barang tersebut tidak sama, maka diperlukan hakim yang adil sebagai penengah antara kedua orang yang ingin bertransaksi, dan berbuat adil satu dengan yang lain. Keadilan itu dituntut dari jenis harta, maka dengan demikian dibutuhkanlah jenis harta yang dapat bertahan lama karena menyangkut suatu kebutuhan yang terus-menerus. Jenis harta yang paling bertahan lama adalah barang tambang, maka dibuatlah uang dari bentuk emas dan perak. Melihat keterbatasan yang dimiliki oleh perdagangan sistem barter, maka diperlukan suatu alat yang mampu berperan lebih baik dalam transaksi jual beli. Itulah menurutnya yang mendasari munculnya kebutuhan uang di masyarakat. Al-Ghazali mengibaratkan bahwa uang sebagai cermin
cermin tidak punya warna, namun dapat merefleksikan semua warna. Uang bukanlah komoditas sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Poin ketiga, konsep uang dalam Islam. Konsep uang dalam Islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, dijelaskan secara rinci dan sangat jelas bahwa uang adalah uang bukan kapital, dan uang bersifat flow konsep, dan kapital adalah suatu yang bersifat stok konsep. Sedangkan makna uang dalam konvensional adalah sebagai uang dan kapital. Namun, tidak diketahui secara jelas kapan dinar dan dirham pertama kali muncul, tetapi dapat dipastikan bahwa keduanya sudah ada sebelum kedatangan Islam. Koin-koin emas dan perak dibuat oleh orang-orang Persia. Penggunaan koin pertama kali oleh kalangan kaum muslim yang meniru dirham perak dari Raja Sasanian Yazid III pada kekhalifahan Utsman bin Affan. Penggunaan dinar dan dirham sering disebutkan dalam beberapa hadis, dan bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua logam mulia ini dalam hal menjelaskan beberapa mekanisme muamalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara verbal juga menyetujui penggunaannya, namun tidak sampai taraf mewajibkan. Namun beliau masih tetap menganjurkan uang dinar dan dirham tetap terpakai di setiap transaksi. Kedua uang ini mengacu pada stabilitas yang tinggi. Al-Ghazali dan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi berpendapat bahwa dinar dan dirham merupakan nilai tukar yang paling otentik karena bersifat spesifik dan akurat, tidak naik turun atau fluktuatif seperti yang dialami oleh fiat money. Masuk poin keempat atau poin terakhir, dampak buruk dari fiat money. Secara normatif, fiat money adalah uang yang terbuat dari sesuatu dengan menggunakan bahan dasarnya kertas ataupun koin yang diakui secara alat tukar yang sah dalam yuridiksi atau negara tertentu, meskipun tidak memiliki nilai atau cadangan yang setara dengan nilai nominalnya. Dahulu, ketika dunia masih mengikuti standar emas yang di-backup oleh emas, namun permasalahannya sekarang adalah timbulnya ketidakadilan yang merata dikarenakan fiat money tersebut. Barang yang tidak berharga dapat ditukar dengan barang berharga. Untuk mewujudkan kestabilan moneter, dilakukanlah upaya dalam penghapusan sistem riba atau bunga. Maka harus didukung oleh rezim nilai tukar yang dapat stabil, yang hanya dimiliki oleh dinar dan dirham. Sebab nilai intrinsiknya serupa dengan nilai nominal yang menjadi karakter kuat untuk menstabilkan perekonomian. Pemikiran Muslim menyatakan pendapatnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua logam mulia yaitu emas dan perak karena fungsinya yang sangat lengkap sebagai ukuran nilai bagi semua akumulasi modal yang menjadikan alat untuk dapat memenuhi suatu kebutuhan atau memperoleh manfaat interaksi ekonomi. Baiklah, semua hasil bedah jurnal saya telah saya bacakan. Mungkin inilah presentasi saya pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Thank you.